Lihat, keadilan harus diperjuangkan. Gak bisa nih kita serahkan ini kepada pimpinan-pimpinan yang ngomong doang tapi banyak tipu-tipunya. Wajahnya manis tapi banyak tipu-tipu, omong kosong, formalitas-formalitas begini. Terima kasih. Seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran. Ini apakah sebentar. Bapak Kapolri mengatakan transparan dan diundang semua pihak. Transparan itu ternyata sama seperti si Polan yang ada di dusun di Papua atau si Mansur yang ada di ujung sana di desa yang harus nonton TV. Kalau dia nggak punya TV, dia mendengarkan radio. Daripada seorang Komarudin dan seorang Johnson Panjaitan dan tim yang katanya melapor pasal 340, yang katanya sudah diperiksa sebagai saksi pelapor, yang katanya dilibatkan, yang katanya permintaannya sudah diterima, dia diperlakukan kayak begini. Bisa mengungkap kejadian sebenarnya nggak kalau abang ada ragu? Kan situ lokalisir di TKP tembak tembakan itu bisa. Itu rekonstruksi gunanya buat itu. Tapi untuk cari motif itu kan saksi. Motif bisa apa aja dibikin. Cuman jangan sampai motifnya adalah Joshua melecehkan Putri. Nggak ada itu. Yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Joshua. Joshua dikejar, makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang, si Kuat buru-buru lapor ke Sambo supaya ada begini-begini seolah-olah Joshua pelakunya. Padahal Joshua ini korban. Mulai juga merasa yakin bahwa rekonstruksi besok itu kayak mau bikin kesepakatan yang paling pas untuk menemukan jalan keluar dari seluruh problem ini gitu loh. Tapi logis secara hukum dan nanti diterima juga oleh jaksa maupun hakim gitu loh. Jadi menurut saya biarlah Tuhan yang berperkara di sini sesuai dengan doa dari ibu kandung Brigadir J. Menurut saya begitu. Ada. Maka saya bilang, siapapun kau, saya bunuh kau. Maka saya bilang begitu waktu awal membuat laporan perkara ini. Kita peduli. Dan kita sudah bosan di sini. Di teror, masih kan istri saya dibakar di mobil waktu saya bilang Soekarno. Tahun 2015 saya nggak tahu kan ya. Waktu saya bilang Soekarno dulu. Saya lagi bicara seperti ini di hadapan rakyat itu membela bahwa tersangka itu. Istri saya baru jalan pagi di 400 meter dari rumah. Baru jual komplek dibakar. Istri saya sama anak saya. Jadi saya berkata takut. Pokoknya balik ke harus takut. Jangan pernah takut sama kami. Nah sekarang kamu merasa membela Brigadir J aja membela institusi apa begini yang akan mendapatkan teror dan pemanggilan? Oh saya nggak peduli. Di teror mau dipotong mau dibunuh saya nggak peduli. Bagi saya itu hidup adalah Kristus mati kebenaran. Mati aja untung apalagi hidup itu baru Kristus saya. Kemudian saya percaya kepada Tuhan yang lebih bahwa dia pasti menolong saya. Makanya istri saya saja sudah dibakar hidup-hidup di dalam mobil. Katanya masih selamat. Saya sudah dikasih uang 11 miliar dulu membunuh saya tahun 2011 waktu saya putar Wisma Atlet yang membunuh balik KTP Alga Sambal masih hidup. Jadi untuk apa kita takut? Jadi kita kalau berani dan tidak takut kejahatan yang habis, penjahat yang berkurang harga. Tapi kalau kita tahu sama mati semua penjahat, maka penjahat itu sudah kejahatan itu sudah. Oleh karena itu mari kita rebut Polri dari tangan mati. Setuju nggak? Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas. Pertaruhkan nyawa demi habisi mafia Polri. Kamarudin dibela para petinggi TNI. Diteror, mau dipotong, dibunuh, saya akan lawan. Kebal juga nyali pengacara Brigadir J. Bela-belain taruhan nyawa. Sudah bosan kena teror, mau dipotong, dibunuh. Kamarudin siap. Melansir dari kabar pojokiri.net, Jakarta. Beredar video di media sosial pengakuan pengacara almarhum Brigadir Yosua alias Brigadir J. Komarudin Simanjuntak yang sempat ditanya apakah pernah menerima teror-teror setelah dirinya menjadi pengacara Brigadir J. Meski tidak menjawab secara detail, Komarudin mengaku siap menghadapi aksi para peneror meski taruhannya adalah nyawa. Oh, saya mah gak peduli. Mau diteror, mau dipotong, dibunuh saya gak peduli. Bagi saya itu hidup adalah Kristus mati keuntungan. Kata Kamarudin dalam video yang beredar dikutip Senin 29 Agustus 2022. Ia juga mengaku sudah kenyang dengan kiriman teror. Dalam video itu juga Kamarudin menceritakan peristiwa tragis saat sang istri dan anaknya dibakar hidup-hidup di dalam mobil. Dia mengaku kejadian itu terjadi ketika dirinya sedang membela Putri Soekarno pada 2016 silam. Video yang menceritakan masa lalu Kamarudin beredar di media sosial Twitter.
Dalam video itu, Kamarudin menceritakan detik-detik saat istri anaknya ketiga mengalami teror tersebut. Menurutnya, aksi pembakaran itu terjadi ketika istri dan anaknya baru saja keluar rumah. Kita sudah bosan diteror. Masih ingatkan dulu istri saya dibakar di dalam mobil waktu saya bela Putri Soekarno pada tahun 2016. Siapa yang ingat? Abang ingatkan? Waktu saya bela Putri Soekarno dulu. Saya lagi bicara seperti ini di hadapan rapat, membela para tersangka itu. Istri saya baru jalan pagi 400 meter dari rumah, baru keluar kompleks dibakar hidup-hidup istri saya sama anak saya. Jadi saya sudah enggak ada takut, kata dia. Lantaran mengaku sudah kenyang dengan teror itu, Kamarudin mengaku tidak takut dengan segala aksi kejahatan yang akan menimpanya. Pokoknya bandit yang harus takut sama kita, jangan pernah takut sama bandit, katanya. Kamarudin juga membeberkan masa lalu ketika sempat hendak mendapatkan ancaman pembunuhan. Dia mengklaim teror itu terjadi ketika dirinya membuka kasus-kasus korupsi seperti Wisma Atlet dan EKTP. Makanya istri saya saja sudah dibakar hidup-hidup di dalam mobil. Faktanya masih selamat. Saya sudah diancam dibunuh. Ada yang dikasih uang 11 miliar rupiah untuk membunuh saya waktu 2011. Waktu saya buka Wisma Atlet yang berujung pada EKTP. Saya masih hidup, jadi untuk apa kita takut? Tanyanya. Dia pun menganggap jika takut menghadapi penjahat, maka pelaku-pelakunya termasuk mafia akan tumbuh subur. Jika kita kalau berani dan tidak takut, kejahatan yang habis, penjahat yang berkurang, bener nggak? Tapi kalau kita takut sama mafia, sama penjahat, maka penjahat itu akan subur. Oleh itu mari kita rebut Polri dari tangan mafia. Setuju nggak? Polri tidak boleh lagi di tangan mafia. Bila perlu kita tingkatkan gaji Polri itu minimal 25 juta per bulan. Yang jenderalnya ratusan juta. Yang penting jangan mengabdi kepada penjahat dan mafia. Bener nggak? Katanya. Purnawirawan TNI bocorkan kekuatan terselubung Sambo hingga punya pengaruh besar di Polri. Kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat masih berjalan sampai saat ini. Dalam perjalanannya, kasus ini menyeret mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sebagai satu dari 5 tersangka. Terkait sosok mantan Kasatgasus itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa pengaruh Verdi Sambo sangat besar hingga menyerupai kerajaan di internal Polri. Lantas Letnan Jenderal TNI Marsikal Purnawirawan Soeharto memberikan bocoran soal penyokong kerajaan Verdi Sambo di Polri. Mantan Komandan Korps Marinir itu membocorkan bagaimana kerajaan Verdi Sambo bisa terbentuk lewat kekuatan terselubung di internal Polri. Menurutnya, faktor-faktor yang menimbulkan kekuatan terselubung itu adalah kekuatan finansial dari orang-orang di kepolisian. Hal itu disampaikan Letjen Soeharto lewat video yang tayang di kanal YouTube Refli Harun pada Senin 29 Agustus 2022. Kekuatan-kekuatan ini bisa timbul karena apa? Karena mereka bisa cari uang sendiri-sendiri. Siapa yang kuat mencari uang, dia yang akan punya pengaruh besar di Polri, ujar Soeharto. Dia menyebut bukti dari pengaruh kuat uang itu adalah mudahnya seseorang untuk naik pangkat, serta pembiayaan persenjataan dari pemerintah. Jenderal Purnawirawan TNI itu juga mengatakan saat ini kepolisian menggunakan senjata yang biasanya digunakan untuk bertempur. Ia menilai bahwa pemerintah sendiri memfasilitasi peluang untuk menjadi yang terkuat di kepolisian. Ini artinya apa? Peluang untuk menjadi supermodi itu diberikan oleh pemerintah sendiri, Presiden. DPR juga melegalkan semua lewat undang-undang, ujar Soeharto. Diketahui kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah menyeret mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Selain itu ada 4 tersangka lain yakni Richard Eliezer atau Baradae, Riki Rizal atau Bribka RR, Kuat Ma'ruf atau KM, dan istri Verdi Sambo Putri Chandrawati. Menjadi pelaku salah satu kasus pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo dan tersangka lain dijerat dengan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, pasal 56 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Dan berikut ini komentar warganet. Semangat Pak Kamarudin, bela yang benar, tumpas mafia Indonesia, ujar Ale Komang. Itu baru pengacara yang hebat dan bisa dipercaya. Memperjuangkan yang teraniaya, kebenaran memang perlu diperjuangkan. Semangat terus Bapak, ujar Anonymous User. Anda sebagai pengacara pinter, tapi tolong jangan terlalu overdosis kalau bicara lama-lama jadi memuakkan, ujar Muhammad Taufik. Pak Kamarudin orangnya sangat berberi kemanusiaan dan berpengalaman tinggi, ujar Rudi Kurniawan. Belum ketemu aja tantangannya, ujar Anonymous User. Ini pengacara kebablasan, ujar Res. Mulai mabuk kali, ujar Anonymous User.
Harus jadi contoh buat bangsa Indonesia. Harus jadi bangsa pemberani. Jangan mau diinjak-injak, apalagi dijajah bangsa lain, ujar Anonymous User. Seharusnya nanti negara atau yang lain memberikan gelar pahlawan hukum kepada saudara Simanjuntak, ujar Kang David Blitar. Kami siap membela Pak Kamarudin, ujar Karina Rina. Jiwa patriot berjuang, mantap, ujar Fampeta. Semoga Allah selalu melindungi orang benar dan penolong, ujar Sumarji. Jarang seperti Pak Kamarudin para pengacara, ujar Anonymous User. Itu namanya pahlawan keadilan. Gak diberi pun mau membela demi keadilan, ujar Anonymous User. Sehat selalu Pak Kamarudin, teruskan perjuangan, menegakkan kebenaran dan keadilan, melawan mafia di kepolisian, rakyat memantau dan mendukung Bapak, ujar Justice Seeker. Hebat kamu Pak, mental kamu bukan kaleng-kaleng, ujar Alfa Romeo. Masyarakat Indonesia mayoritas 99% di belakang dan mendukungmu Pak. Jangan gentar, Tuhan pasti melindungimu, ujar Ayunda AG. Kalau 10 pengacara seperti Kamarudin makmur Indonesia, pastinya tidak ada yang follow, ujar Andreas Saadri. Memang kalau yang benar akan selalu diteror, dimusuhi. Di lingkaran mafia, memang sudah aturannya seperti itu. Tapi kebenaran dan orang yang jujur, berani pasti akan menang, karena Tuhan akan selalu menjaganya, ujar Indra Satria. Maju terus Pak, jangan takut tumpas para mafia di negeri ini, ujar Sabam saja kuku. Bravo, Mr. Kamarudin Simanjuntak. Semoga Allah tetap menganugerahi engkau kesehatan jasmani dan moral, ujar Anonymous User. Jikalau orang tahu anak Tuhan Yesus Allah Bapa Surgawi membela orang benar, dia tetap bersama Tuhan Allah, dan Tuhan Allah tidak pernah meninggalkannya. Ingat para binatang yang ancam-ancam Kamarudin, ujar Soeharto. Percaya dengan Kamarudin Simanjuntak dari resim Wakanda, ujar Damailah Indonesia. Semangat Pak, kejujuran dan ketulusan di negeri 62 ini memang langka, bahkan mau disingkirkan, ujar Ardi. Maju terus pantang mundur Pak Kamarudin, pengacara Kamarudin Simanjuntak. Semangat Pak, perjuangkan kebenaran dan keadilan untuk Brigadir Joshua Huta Barat, ujar Anonymous User. Mantap Pak Kamarudin, Anda luar biasa, membela kebenaran untuk keadilan. Semoga dimudahkan setiap langkahmu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siap lalu Pak. God bless you, ujar Yesus. Sangat cocok dijadikan Bapak Reformasi Hukum, karena Reformasi 1998 hanya mengagendakan anti KKN dan Orba. Lupa bahwa hukum adalah dasar dari semua kegiatan, ujar Rido Putrosono. Ya jangan takut sama orang-orang yang sambo Pak, atau jangan kendor lawan mereka, para biadab harus dibinasakan, ujar Tika Yutika. Profesi pengacara memang rentan dengan pengancaman, bahkan sampai ada yang terbunuh, ujar Priyo Haryono. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas. Penasihat korban atau pengacara korban. Tapi faktanya kami sampai dengan detik ini memang tak dapat surat undangan atau surat panggilan pun. Tapi karena kami mendengar pidato Kapolri, maka kami datang. Ternyata memang benar kami sampai di sini tidak boleh lihat. Jadi kalau cuma duduk-duduk di luar, ya biarlah wartawan aja yang mewakili. Ya, Mana? yang melarang. Secara lisan yang melarang. Laporkan ke Presiden dan kita laporkan ke Komisi 3. Secara langsung yang melarang itu DIR, Tipidum. Yang juga bersama dengan saya prarekonstruksi tembak-tembakan di sana, DIR Tipidum juga. Pokoknya, alasannya itu pokoknya. Itu alasan, pokoknya. Ya kan? Jadi bukan transparan atau akuntabel atau apa bla 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 omong kosong itu bukan. Pokoknya. Loh, kalau saya pulang, loh emang saya datang ke sini resmi ada penolakan. Kalau Anda datang ke sini aja biasanya bebas-bebas, Anda harus berhadapan dengan barikade begini. Boleh. Oh, boleh. Pak, apa ada rencana lapor ke Pak Kapolri? Gak ada gunanya lapor kalau dibohongin sama negara kayak begini. Akan bertemu dengan Pak Mahfud nggak Pak dalam waktu dekat? Aduh, biar Pak Mahfud belajar dan lihat kenyataan sini. Pak Mahfud dan Kapolrinya belajar ya sama Presiden ini ditutup-tutupi atau apa? Tadi Pak Mahfud menyatakan akan melaporkan Segera.
kita akan segera laporkan ke presiden. Pada Komisi 3